Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk cuaca hari ini tidak hujan ya Mas Yani? Iya Pak, tapi tadi sempat mendung tuh apa ya? Mendung ya? Iya, Mendungnya itu gelap banget. Oke. Saya tadi udah berprasangka wah hujan tidak bisa ekspor lagi karena kemarin kan kita juga nggak bisa ekspor. Iya, karena kalau kemarin memang hujan dari sore dan ngeriwes terus gitu ya Mas, kalau orang saya bilang ya Mas Dani. Tadi sore udah mendungnya gelap. Wah, tadi saya udah berprasangka mau WA panjenengan nanti kalau hujan nggak usah ekspor dulu Pak. Iya. Nomor 1. Dan petirnya itu loh Mas Dani. Iya. Apa gimana Mas? Kita lanjut jalan dulu apa berhenti sejenak untuk opening? Mending dulu sini boleh lah. Oh, sini Mas Dani. Iya. Siap, Alhamdulillah. Gimana Mas, puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin ya Mas Dani. Dan nggak terasa berarti ini kurang lebih 8 hari ya Mas ya? Iya. 8 atau 7 hari. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa selesai sampai Idul Fitri. Amin. Dan mendapatkan berkah yang luar biasa untuk Ramadan tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pening dulu ya Pak ya. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada saudara-saudara semua dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillahirobbilalamin, pada malam hari ini kami di sini masih diberi kesehatan, keselamatan serta kelancaran sehingga bisa melakukan ekspor seperti biasanya pada malam hari. Dan tidak lupa juga ucapan kami pada saudara-saudara semua bahwasanya selama ini sampai saat ini masih mensupport kami, mendoakan kami dan mendukung kami. Di sini kami hanya bisa mendoakan kembali semoga panjenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lancar rezekinya, sehat selalu, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk saudara semua, malam hari ini cuaca cerah, tidak hujan, dan mohon maaf kemarin kami tidak upload dan tidak ekspor karena kemarin mau berangkat ekspor sudah hujan dan ada petir, makanya kami tidak berani ekspor ke hutan. Maka dari itu kami kemarin nggak upload. Dan ini untuk selanjutnya terima kasih banyak buat saudaraku semua yang sudah membantu kami selama ini. Pokoknya tentang Ayu yang kita temukan itu ya Pak ya. Mas Dani. Jadi saudara semua itu banyak sekali yang menyampaikan pesan Pak, bahasanya ya kemarin kan ada yang menyisihkan rezekinya buat Ayu. Nah, yang ada lagi juga, mohon maaf Mas Dani, mungkin keterbatasan kebutuhan, saya hanya bisa membantu mendoakan, itu saja sudah cukup bagi kami. Sudah sangat bahagia dan sangat sekali dan berterima kasih sekali ya Mas Dani. Karena kan doa itu ya nanti bisa membantu lebih baik ke depannya gitu. Dan ini kan tinggal berapa hari Pak Lebaran Pak? Kurang lebih 7 hari Mas Dani. Hari berarti mungkin kalau saudara-saudara yang merantau sudah pada mau pulang ya? Kemungkinan sudah. Kalau yang bekerja sebagai wira swasta atau berdagang yang istilahnya tidak terikat dengan kerjaan di instansi, pabrik maupun ini sudah banyak yang mudik Mas. Tapi untuk yang di instansi maupun yang terikat di pabrik maupun perkantoran, mungkin kalau nggak salah H-3 menjelang Lebaran baru cuti bersama, begitu Mas Dani. Ya pokoknya sekali lagi bagi saudara semua, selamat menjalankan ibadah puasanya. Dan ini kan juga sebentar lagi Hari Raya Islam. Mungkin yang mau berpergian ataupun yang mudik, hati-hati di jalan sebelum berangkat. Pokoknya jangan lupa baca doa, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Dan Mas Dani, sekali tambahan bagi saudara-saudara kita yang berada di luar negeri yang mungkin tidak bisa pulang, saya hanya bisa mendoakan semoga diberikan ketabahan, kesabaran. Karena begini Mas Dani, memang ya luar biasa ya Mas ya. Saya pernah satu kali Mas, satu momen itu waktu saya merantau Mas, menjelang hari raya Idul Fitri, saat takbir berkumandang dan kita tidak bisa pulang, tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara keluarga, itu rasanya ya Allah luar biasa sedih dan menyakitkan Mas. Maka dari itu saya mengerti betapa berat, betapa sakitnya hati para sedulur yang
memendam rindu, kangen tidak bisa berjumpa dengan sanak saudara di hari raya Idul Fitri. Sekali lagi tetap semangat, kuatkan hati panjenengan, dan insya Allah hati dari para saudara-saudara panjenengan selalu bersama panjenengan. Terima kasih para sedulur. Ya, pokoknya untuk mungkin yang bekerja di luar negeri ataupun di jauh dari rumah, mungkin kalau memang tahun ini belum bisa pulang, mudik, belum bisa pulang, mungkin ya semoga tahun depan bisa kembali pulang dan hari raya sekeluarga di rumahnya. Ya, pokoknya tetap semangat. Ya, Mas Dani. Ini sebelum lanjut ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Saya kira cukup, Mas, hanya mengingatkan saja. Mari kita awali dengan berdoa. Semoga dalam perjalanan eksplor malam hari ini diberikan keselamatan, kelancaran, serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Monggo Mas, udah bawa senter, Pak? Belum ya, Mas, saya nggak bawa. Bentar. Ya, Mas Dani. Udah, kita sambil jalan tak ambil. Oke, ya. Mari Mas Dani. Mas Dani, ada uang terjatuh di sini. Kira-kira uang ini siapa ya, Mas ya? Bentar. Jangan ini. Jangan terpancing. Masa logikanya ada uang di hutan? Iya, makanya Mas, ini kan di hutan belantara seperti ini, Mas. Tapi ada orang nih, Pak. Astagfirullahaladzim, itu juga ada lagi, Mas. Hah? Loh, iya Mas, benar Mas. Mana? Ini. Lah ini loh, ada. Mana? Nih. Loh. Mas, salah nggak sih Mas kalau saya ambil atau saya periksa gitu, Mas? Pegang aja nggak apa-apa. Untuk memeriksa aja nggak apa-apa ya, Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa tadi? 1. Ya. 2. Coba. Asli, Mas. Coba, Pak. Asli. Lah ini ada tanda airnya, kemudian ada benangnya dan asli. Ya, memang asli. Amit. Lihatin. Iya. Nah, ini kan tanda airnya. Bawain sedikit. Gini? Iya. Loh, Mas, asli kan Mas ya? Iya. Tapi uang siapa ya kira-kira, Mas? Karena itu tuh. Mana? Masya Allah, ada lagi, Mas. 4. Mana sih, Mas? Kan tadi di sana 2 kita nemu. Oh iya. Hati-hati, Pak, ini bisa jadi jebakan, jangan sampai salah ini. Oh gitu. Ini ada lagi. Iya. Kalau saya sih merasa janggalnya yaitu, Mas, kalau memang ini mungkin di jalan atau di perkampungan masih logikanya masih wajar, karena mungkin ada uang yang, maaf, mana Mas? Oh iya, iya, Masya Allah. Iya Mas. Ya itu tadi Mas, kalau ini di perkampungan atau di tengah jalan logikanya masih wajar, mungkin uang orang lewat yang jatuh atau berserakan gitu masih masuk akal. Lah tapi ini kan di hutan belantara ya Mas Dani ya? Iya. Assalamualaikum. Masa ada orang lewat sini malam-malam? Iya. Tapi kalau dari uangnya Mas, ini sudah saya pastikan ini asli Mas Dani. Coba pinjam, Pak. Iya, silakan Mas. Ya, mau diperiksa dulu Mas. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ditebak coba, Pak. Oke, siap. Iya. Ini di tengah hutan, keadaan dan sangat suci seperti ini, sunyi sangat sekali ya Mas. Masa ada orang lewat uangnya terjatuh, kan nggak mungkin ya Mas Dani. Ya asli sih. Tapi saya memegang uang ini rasanya panas ya. Oh, ada Mas, sesuatu yang janggal yang jenengan rasakan Mas. Iya, panas nih uangnya. Oh, nih gimana ya, biar sini aja lah. Biasa ngambil biar taruh situ. Siap. Kita iya Mas, masuk ke sana Pak. Iya. Assalamualaikum. Ada apa ya Mas Dani ya? Hati-hati ya Mas Dani ya. Coba depan nih Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah Mas. Oh Pak. Itu ada makhluk yang menghadang perjalanan kita Mas. Assalamualaikum. Siapa panjenengan? Ada hubungan apa? Ya Mas, kita dekati Mas, kita tanyakan maksud dan tujuannya Mas. Apa tujuanmu menghadang perjalanan kami? Siapa jenengan? Oh, jenengan mau berinteraksi dengan kami, monggo. Gimana Mas?
Saya nggak tahu niatnya apa, yang Mm-mm. dia ingin berinteraksi dengan kita. Oh, kalau gitu anu aja Mas Dani, masukkan ke raga saya agar kita mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan makhluk ini. Ya Iya, Mas ya, saya bersiap diri di iya. sini Mas ya. Monggo, Bismillahirrahmanirrahim. saya bantu dirimu masuk ke dalam raga saudara saya. Buka ya Pak ya. Bismillah. J, siap Mas. Assalamualaikum. Selamat malam manusia. Ya, selamat malam. Siapa panjenengan? Kalian tidak perlu tahu siapa saya. Namun, maksud dan tujuan saya menampakkan diri di hadapan kalian. Ingin membantu kalian. Membantu? Benar sekali. Bantu apa? Diriku ingin memberikan kekayaan kepada kalian. Oh, saya tidak perlu. Terima kasih tawarannya, tapi saya tidak perlu menerima penawaran dari dirimu tentang kekayaan itu. Memangnya kenapa? Jangan sombong kalian manusia. Saya tidak sombong, memang karena saya tahu keadaan kalian. Saya tahu kalian saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk kalian gunakan untuk membantu salah satu anak yatim yang kalian temukan. Maka dari itu, kedatangan kalian sudah saya sambut dengan uang yang saya sebarkan di perjalanan kalian. oh, berarti uang yang berjajaran di sana tadi itu kamu. Benar sekali. Apa tujuanmu? Ambillah uang itu manusia. Tidak, saya tidak mengambilnya. Uang itu masih berada di sana. Dan dari mana dirimu tahu tentang anak yatim itu? Sudahlah manusia. Kalian tidak perlu tahu. Saya mengetahuinya dari mana. Kalian cukup tahu bahwa saya bisa memberikan kekayaan dan uang yang berlimpah seperti yang kalian harapkan. Ya, selain uang yang berserakan di jalan tadi, saya bisa memberikan kekayaan yang luar biasa yang belum pernah kalian lihat, bahkan kalian bayangkan. Kalian minta apa? Emas, permata, berlian, atau harta seperti apa? Saya bisa memberikan untuk kalian. Namun semua itu ada syaratnya manusia. Apa syaratnya? Berhentilah menjadi manusia yang baik, yang gemar atau suka menolong orang lain. Dan tentunya jadilah pengikutku, wahai manusia. Oh, jadi niat kamu menyebar uang terus memancing saya datang ke tempat ini itu. Ya benar. Apa yang kamu katakan tadi dengan keadaan saya, tapi saya tidak tergiur dengan penawaranmu karena itu menurut saya sudah melenceng dan tidak sesuai ajaran yang kami anut. Wahai manusia, sekali lagi ku beritahu kepada kalian, jangan merasa sombong. Saya tidak sombong. Karena saya tahu kalian sangat membutuhkan uang dan harta yang akan kalian gunakan untuk membantu anak yatim itu. Pertimbangkan itu baik-baik, wahai manusia. Mau apapun hasutanmu, saya tidak akan tergiur dan tidak akan menyetujui apa penawaranmu. Sekali lagi ku ingatkan, sebelum diriku berubah pikiran, pertimbangkanlah dengan matang-matang. Dan kalian mau minta apa? Kekayaan berupa apa dari saya? Seketika malam ini, saya akan bisa memberikan untuk kalian. Tidak, saya masih punya Tuhan yang masih membantu umatnya selagi umatnya itu mau meminta kepada Tuhannya. Dan dengan dirimu, saya sudah tahu dirimu hanya ingin menghasut dan diriku tidak akan menerima sampai kapanpun. Berdebah sekali kau manusia.
Saya tidak peduli apa Selain yang kamu kau katakan. sombong, ternyata kau juga sok suci. Saya bukan sok suci. Saya tidak peduli apa yang kamu katakan pada saya. Yang terpenting saya tidak akan mengikuti ajaranmu ataupun terhasut dengan hasutanmu. Sekali lagi kuperingatkan kepadamu manusia. Jika kau tidak menerima tawaranku ini, Apa? maka aku akan membinasakan kalian. Kamu mau apa? Rasakan itu manusia. Diriku sudah memberikan penawaran yang baik untuk kalian. Tapi kalian menolaknya dengan mentah-mentah. Bahkan kalian menyebut Tuhan di hadapan saya. Sekali lagi manusia, pertimbangkan keputusanmu sebelum diriku benar-benar marah dan mencabut nyawa kalian. Pokoknya sampai kapanpun saya tidak akan menerima tawaranmu. Berdebah, sungguh keras hati kau manusia. Mintalah kepada Tuhanmu keselamatan untuk saat ini, karena nyawamu segera akan kuambil dan kumatikan. Ya Allah, panas sekali. Bagaimana manusia? Kau tetap menolak penawaranku? Sampai kapanpun saya tidak akan setuju dengan penawaranmu, karena itu hanya hasutan yang akan menghasut ke jalan yang tidak benar. Saya masih punya Tuhan. Manusia laknat sok suci kalian. Allahu Akbar. Sampai kapanpun mau kamu menyerang saya bagaimanapun, saya tidak akan berubah pikiran. Dasar manusia miskin, gembel, tidak berguna. Jika kalian tidak bisa menjadi pengikutku dan menerima permintaanku, lebih baik kalian kubinasakan di sini. Baiklah, kalau kamu inginnya seperti ini, saya juga akan melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama? Iya. Apa yang bisa kamu lakukan? Oh, saya ingin meminta bantuan ataupun saya akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membalas apa yang telah kamu perbuat pada saya. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Tunjukkan jika manusia berdebah. Ternyata kau juga memiliki kemampuan. Saya akan terus menyerangmu biar kamu merasakan apa yang saya rasakan. Dirimu mau kemana? Hah? Sini kau. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Kekuatan apa yang kalian miliki manusia? Kamu jangan lari. Dari mana kamu mempunyai kesaktian itu manusia? Kamu jangan lari. Tunduklah kau wahai iblis. Tunduk. Allahu Akbar. Tunduk kau di situ. Manusia macam apa kalian? Selain tidak mudah tergoda dengan rayuan berupa harta yang berlimpah, kalian juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Salah, udah diam kamu. Gak usah bilang yang seperti itu. Sekarang kau pokoknya dalam ini harus lebur lah, leburlah kau wahai jahanam. Akbar lah, Astagfirullahaladzim. Ada nih. Apa? Ya, astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi mas dengan makhluk itu mas? Sini. Ya, Bakar. Saya hampir terbakar tadi. Lihat. Tuh. Gimana mas? Masya Allah, ini kok sepertinya habis terjadi pertarungan yang luar biasa mas. Apa makhluk itu menyerang mas Dani? Iya, jadi makhluk itu memang yang menyebarkan uang tadi yang kita temukan. Oh, uang yang berserakan atau berceceran di jalan tadi mas? Iya. Lah, makhluk itu
apa namanya, dia mengetahui keadaan kita, Pak. Keadaan yang bagaimana maksudnya, Mas? Makhluk itu tahu Ya. bahwasanya kita telah menemukan ataupun membantu salah satu bangsa kita, anak yatim yang kita temukan. Oh, di Ayu maksudnya, Ya. Mas. Oh. Dan dia tahu mungkin keadaan kita sekarang sedang Nggih. membutuhkan apa kan. Nggih. Nah, dia menawarkan, dia akan memberi harta berlian, emas ataupun apapun pada malam hari ini. Ya. Namun kita di sini harus menjadi pengikutnya, itu syaratnya. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Berarti makhluk itu menjanjikan memberikan kekayaan kepada kita jikalau kita bersedia menjadi pengikutnya, begitu Mas Dani? Iya, makanya. Oh, dan begitu. Saya kan menolak sampai kapanpun saya masih punya Tuhan. Oh, gitu. Iya, benar Mas. Saya. Dan akhirnya makhluk itu merasa gimana? Istilahnya tersinggung atau marah gitu, Mas Dani? Iya, dia mengatakan saya sok suci, sok apa ya namanya? Sombong. Jadi saya gak peduli. Saya mau dibilang apapun, kalau memang itu kejadian tidak benar, saya tidak akan peduli. Benar sekali, Mas. Ya, insya Allah ya, Mas ya. Seberat apapun, seburuk keadaan apapun, insya Allah kita selalu bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah ya, Mas ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal wasir. Insya Allah kita tidak tergoda dengan rayuan-rayuan iblis ya, Mas ya. Amin. Ya, dan Mas Dani. Ya. Pelajaran bagi saudara semua. Jangan sekali-sekali mau mepet seperti apapun keadaan. Kita mau seburuk pun keadaan kita jangan sampai terhasut dengan godaan iblis. Karena kalau sudah mempunyai hubungan dengan iblis, pasti ada salah satu yang ditumbalkan. Betul Mas, betul. Hal seperti itu Mas, kerjasama seperti itu pasti itu sangat membahayakan dan beresiko kepada kita ya Mas ya. Mungkin untuk sesaat kita mendapatkan apa ya Mas, kebahagiaan, kenikmatan, tapi ya itu tadi, naudzubillah min dzalik, itu hanya sesaat di dunia, dan di akhiratnya nanti pasti akan mendapatkan balasan yang luar biasa ya Mas ya. Ya benar sekali Mas Dani. Tapi gimana ya, licik sekali ya iblis itu ya Mas ya. Seolah-olah memanfaatkan keterbatasan kita, keadaan kita untuk menggoda kita gitu loh Mas Dani. Udah Pak, kita lanjut apa, eksplor ke dalam lagi yuk. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukannya Masya Allah kakek panjenengan? Benar sekali Mas, beliau adalah eyang saya, Eyang Wiryo Sastro Manggolo. Saya izin dulu ya Mas untuk bersalaman dengan eyang ya Mas. Iya monggo Pak. Assalamualaikum, sugeng dalu eyang. Atur pangabekti kula dumateng panjenengan eyang. Assalamualaikum. Bentar Pak, saya juga mau salaman. Mas, maaf saya izin berkomunikasi dengan eyang dulu ya Mas ya. Monggo Pak, monggo. Sugeng dalu eyang, pripun wonten dawuh dumateng kula menapa eyang? Oh nggih. Nggih eyang, nggih. Nggih matur suwun eyang, nggih. Alhamdulillah. Mas Dani, jadi begini Mas. Eyang saya menampakkan perwujudannya di sini, menemui kita, ingin menyampaikan sesuatu Mas Dani, dan beliau ingin meminjam raga saya untuk menyampaikan sesuatu Mas Dani. Bentar Pak, saya belum salaman. Oh nggih Mas Dani. Assalamualaikum. Monggo Pak, jika yang ingin menyampaikan sesuatu, jenengan buka saja nanti biar kakek panjenengan masuk ke dalam ragane panjenengan. Apa yang ingin disampaikan dengan kakek panjenengan Pak? Siap, nggih Mas Dani. Ya Pak ya. Nggih. Monggo yang. Assalamualaikum eyang. Waalaikumsalam cucuku. Ini sebelumnya kita enaknya berdiri apa duduk saja ya? Kemarilah cucuku. Ada sesuatu yang ingin eyang sampaikan kepada kalian cucuku. Baik eyang, sebentar saya akan dulu yang membenarkan tripod agar tidak ketinggian. Bentar yang.
Bagaimana Eyang? Begini cucuku, maksud dan tujuan Eyang menghentikan perjalanan kalian. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin Eyang sampaikan kepada kalian, wahai cucuku. Emangnya sesuatu penting itu sesuatu apa nih? Begini cucuku, baru saja Eyang menyaksikan keteguhan kalian, hati kalian, prinsip kalian, keimanan kalian sedang diuji oleh suatu iblis yang dia menjanjikan akan memberikan kalian kekayaan, harta yang berlimpah. Namun Eyang patut berbangga diri dan Eyang bersyukur atas keteguhan hati kalian, atas prinsip kalian, dan atas iman kalian yang senantiasa terjaga dan tidak tergoda oleh bujuk rayu iblis itu. Iya. Berarti panjenengan tadi melihat waktu kami dihadang dengan iblis yang ingin menghasut kami tadi ya. Benar sekali. Diriku senantiasa melihat, menjaga, dan mengawasi cucuku ini dimanapun dia berada. Sekali lagi, Eyang menyampaikan bahwa apa yang saat ini kalian lakukan, keputusan yang kalian ambil adalah keputusan yang sangat tepat. Bahwasanya jangan sekali kalian tergoda dengan bujuk rayuan iblis dalam bentuk apapun, baik itu harta, tahta, maupun wanita. Karena itulah yang senantiasa menggoda, membutakan, dan menggoyahkan iman seorang manusia. Seberat apapun keadaan kalian, wahai cucuku, ingatlah bahwa keagungan Allah, keesaan Allah, dan takdir Allah itu sangat nyata. Berserah dirilah kalian kepada Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan jalan, pintu rezeki dari sesuatu yang tidak kalian bayangkan. Iya, memang keadaan kami saat ini memang juga lagi berjuang buat membantu salah satu anak yatim yang kami temukan Eyang, dan alhamdulillahirobbilalamin kemarin hari yang lalu itu kami mendapatkan salah satu keistimewaan dari Nabiullah, yaitu wewangian ini Eyang, yang dimana ini bisa diriku manfaatkan Eyang, yang dimana buat salah satu mungkin jalan rezekinya di Ayu dari saudara-saudara kami Eyang, apabila yang memaharkan wewangian Nabiullah ini untuk nanti saya bantu salurkan ke Ayu agar Ayu kedepannya mempunyai masa depan. Dan ada salah satu masalah dengan tetangganya Eyang, yang dimana bapak dari Ayu sebelum meninggal itu meninggalkan hutang, dan yang saya kasihani itu tetangganya itu mencaci maki, menagih hutang dengan Ayu itu dengan secara tidak wajar. Ya, semoga dengan apa yang kami dapatkan wewangian ini bisa membantu Ayu, dan ini toh juga saudara kami yang memaharkan wewangian ini bisa ikut merasakan manfaat barokah keistimewaan dari wewangian Nabiullah ini Eyang. Jadi saya menyimpulkan di sini saudara kami juga bisa merasakan mendapatkan berkah, mendapatkan manfaat, mendapatkan keistimewaannya ini
juga mendapatkan rezeki yang dimana telah menyisihkan untuk memaharkan Wewangian ini, karena saya yakin doa anak yatim piatu itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, Eyang. Memang tidak salah cucuku menganggap kamu sebagai saudara dan setiap saat senantiasa menguak misteri maupun fenomena kehidupan di alam nyata maupun alam gaib. Karena Eyang melihat betapa mulia dan betapa tulusnya hatimu, wahai manusia. Usiamu masih muda, namun ketulusan hatimu dan kesucian niatmu sungguh sangat luar biasa. Sekali lagi, pantaslah Eyang merasa bersyukur dan berbangga diri atas apa yang engkau pikirkan dan atas apa yang engkau lakukan. Memang benar cucuku, menjaga, memberi nafkah, menyantuni anak yatim piatu itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim. Dan apalagi dirimu mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan semasa hidup Eyang belum pernah merasakan aroma keharuman wewangian seperti ini. Aroma ini melebihi wewangian di istana keraton, istana Kaputren. Iya, Eyang. Tentu saja Eyang sudah tahu dari mana kalian mendapatkan wewangian itu. Dan memang benar, melalui wewangian inilah nanti yang akan menjadi wasilah atau menjadi jalan kalian untuk mendapatkan rezeki. Dan kalian tujukan untuk membantu anak yatim yang saat ini sedang diasuh oleh cucuku ini. Dan perlu kalian sampaikan kepada saudara-saudara kalian. Jangan merasa takut, jangan merasa berkecil hati. Jikalau ingin membantu anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan rizkinya berkali-kali lipat. Amin, amin. Sampaikan itu kepada saudara-saudaramu. Senantiasalah untuk ikhlas membantu orang yang membutuhkan. Apalagi itu adalah anak yatim piatu. Baik, Eyang. Terima kasih banyak. Saya juga belum pernah mencium wewangian seharum ini. Bahkan kemarin kami pun didatangi salah satu makhluk bidadari yang turun dari surga, yang dimana menyampaikan bau aroma wangian ini tuh tidak beda jauh dengan wangian aroma di surga, yang dimana saya makhluk bidadari itu menyampaikan kepada saya akan semoga yang mengenakan wangian Nabiullah ini semoga ikut merasakan berkah dari surga dan menjadi penghuni surga dan ditunggu makhluk bidadari di surganya Allah itu, Eyang. Jadi memang benar apa yang jenengan katakan tadi. Saya bukan maksud ingin mengunggulkan diri saya, tidak, yang cuma di sini saya mempunyai satu prinsip. Selama saya hidup di dunia ini, siapa yang menanam pasti akan memanen, dan saya percaya itu. Barang siapa yang menanam kebaikan pasti memanen juga lebih dari kebaikan. Namun barang siapa yang hidup dunia ini menanam dengan hal keburukan, kebencian ataupun keirian, pasti hidupnya memanen dengan hal yang sama juga seperti itu, ya. Benar sekali manusia. Memang tidak salah penilaianku terhadapmu. Ya. Kamu sebagai manusia yang masih berusia muda, sudah sangat dewasa.
atau kalau dalam istilah Eyang Njowo. Maka ingatlah senantiasa pesan Eyang ini. Baik. Wong Jawa ojo lali jawani, wong Jawa kudu njawani, urip iku urup. Iya, baik ya. Terima kasih banyak yang sebelumnya. Jikalau begitu, Eyang tidak bisa berlama-lama. Baik ya. Perkenankan Eyang pamit. Namun sebelum Eyang meninggalkan kalian, sampaikan salam rindu dan kangenku kepada cucuku ini. Baik ya. Terima kasih atas waktumu, wahai cucuku. Sama-sama Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Astagfirullahaladzim. Mas Dani, alhamdulillah, harum sekali, subhanallah. Apa Mas, apa yang saya panjenengan ngendikaaken atau sampaikan pada Eyang saya kok memakai minyak wangi, wewangian itu juga? Banyak sekali Pak, saya diberi nasihat Nggih, ataupun wejangan dari kakek panjenengan. nggih. Mungkin kalau saya menceritakan atau menjelaskan lagi saya tidak hafal Pak. Oh, nggih, nggih. Karena tadi saya ngobrol banyak sekali dan Eyang juga ngomong banyak sekali, Nggih. memberi nasihat banyak sekali. Yang intinya tadi yang sebelum pamit menitipkan salam buat panjenengan, salam rindu. Dan ini tadi yang juga mengatakan mungkin ini bisa menjadi pintu rezeki kita untuk menuju membantu. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, nggih, Mas. Jadi untuk saudaraku semua apabila apa yang menginginkan ataupun yang membutuhkan, nanti hubungin saya saja. Wewangian Nabiullah ini mungkin yang masih bingung bagaimana caranya, nanti bisa WA di nomor saya. Nanti saya kasih nomornya di video ini di bagian bawah pojok kiri nggih. Nggih, ini Mas Dani. Sudah Pak, kita lanjut explore Monggo. lagi Ya Mas Dani. karena kita belum apa ya muter sepenuhnya di hutan. Iya. Nanti jika mana sudah muter tidak menemukan kejadian lagi ya kita putar balik aja, karena nanti takutnya kemalaman Iya. sahur Pak. Ya, menjelang waktu sahur ya Mas Iya. Dani. Jadi monggo Mas Dani. Yuk. Bismillah. Saya ntar juga Pak.